Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih bersama dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah ambil dari 2 pekan atau 2 pertemuan yang lalu. Dari yang pertama sedikit kita ulang seputar masalah tauhidullah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, tentang perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, larangan membunuh anak-anak, wala taqtulu auladakum, anak-anak sendiri gara-gara kemiskinan yang mendera. Kemudian yang keempat, larangan untuk mendekati perbuatan keji, wala taqrabul fawahish, jangan mendekati perbuatan keji. Kemudian yang kelima, larangan membunuh jiwa yang tidak bersalah, wala taqtulun nafsallati harramallah, larangan membunuh jiwa yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Kemudian yang keenam, larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Kemudian yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan sekemampuannya. Sampai sini ya kemarin ya. Sekarang kita masuk pada wasiat Allah dan sekaligus wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini. Allah mengatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berucap maka bersikaplah adil. Meskipun walau kana dza qurba, meskipun kepada orang yang terdekat atau kerabat. Apa maksudnya? Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa idza qultum qawlan, kalau kalian mengucapkan suatu perkataan, tahkumuna bihi bainan nas, yang kalian itu memutuskan hukum antar manusia, menghukumi antar manusia dengan ucapan tersebut, wa tafsiluna bainahum al-khitab, dan memberikan keputusan, wa tatakallamuna bihi 'alal maqalati wal ahwal, dan kalian berucap, berkomen, ngasih komen terhadap maqalat, terhadap ucapan-ucapan, terhadap wal ahwal, terhadap keadaan-keadaan, hendaknya kalian bersikap fa'dilu, maka bersikap adillah. Bersikap adil, objektif, fi qaulikum, dalam ucapan kalian. Bagaimana itu bersikap adil dalam ucapan? Bi mura'atis sidqi, yaitu dengan menetapi, menjaga kejujuran, menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Fi man tuhibbuna wa man takrahun. Nah, ini bersikap jujur kepada orang yang kalian sukai dan orang yang kalian tidak sukai. Jadi mengungkapkan realita atau kejujuran tentang orang yang kalian sukai maupun orang yang kalian tidak sukai. Itu namanya fa'dilu, bersikap adil. Wal insafi wa adami kitmani ma yalzamu bayanuhu, dan bersikap insaf. Insaf itu objektif, seimbang. Insaf itu itu bersikap tengah-tengah, ya. Tidak memihak, bersikap insaf.
dan wa adami kitmani ma yalzamu bayanuhu, dan tidak menyembunyikan hal-hal yang harus diterangkan. Contoh ya. Ketika kita misalnya diminta untuk berkomentar tentang seseorang, ya, yang orang ini misalnya ya punya masalah sama kita, ada masalah bisnis atau ada masalah yang lain, kita sebut saja misalnya masalah bisnis saja. Maka sebagai bentuk wasiat atau melaksanakan wasiat Allah, wa idza qultum fa'dilu, maka ketika ada orang bertanya tentang sisi lain dari orang ini, orang ini dia umpamanya dia itu orangnya dikenal dengan suka membantu, orangnya ringan tangan, tetapi dia punya masalah sama kita, utang nggak bayar, misalnya utang nggak bayar. Maka sebagai bentuk insaf, ketika ada orang bertanya, Pak, orang itu kalau misalnya si fulan ini, ya kira-kira cocok tidak untuk kita libatkan dalam kegiatan, misalnya kegiatan amal jama'i, kerja bakti, karena dia ini kayaknya cocok ini untuk kemudian menggerakkan orang dan seterusnya. Maka kita katakan, oh bagus dia. Nah, tanpa kemudian kita menjelek-jelekkan dia dalam hal yang sebenarnya nggak ada relevansinya. Cuma dia punya utang sama saya, nggak bayar lagi, hati-hati, ya hati-hati misalnya. Jadi seseorang itu, dan ini yang susah nih jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak hal, ketika kecondongan hati itu sudah ini, maka orang itu terkadang akan berusaha memframing, punya framing kan, itu kan namanya frame ya, frame. Udah dikasih frame, plek, udah. Pokoknya kalau si fulan mesti benar. Nah, itu juga salah. Ya, Ustadz fulan mesti benar, ini juga tidak benar. Tidak demikian dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, kita meyakini bahwa yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Saya itu banyak salahnya, sebagaimana ya orang-orang yang lain. Cuma Rasulullah SAW saja yang tidak maksum. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang kita tidak sukai, kemudian semuanya kita salah-salahkan, ini juga tidak fair. Hanya gara-gara kita tidak suka. Alhamdulillah di negara kita ini tawa ini diatur. Alhamdulillah. Kenapa? Ya memang harus diatur. Karena kalau tidak diatur, ya subhanallah, bisa-bisa masjid itu menjadi sarang dosa. Dengan Dengan mengganggu tetangga. Bisa-bisa seperti itu. Ya. Jam 10, jam 11 malam, atau misalnya bangunin sahur tuh. Ya. Pakai toa kemudian sahur. Setengah marah gitu. Alhamdulillah di negara kita ini diatur. Ya. Terlepas dari siapa? Oh, si fulan. Enggak, ini memang benar itu. Ya, jadi bukan kemudian kita katakan gara-gara ini misalnya si fulan atau alan, kemudian kita mengatakan ini pokoknya salah. Enggak. Kita ini ya wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum itu mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Jangan, nggak boleh kayak gitu. I'dilu, bersikap adil lah, itu lebih dekat kepada takwa. Ustaz, kalau orang ngaji sunnah itu mesti bagus nggak? Kita jawab enggak. Kenapa? Karena manusianya tidak maksum. Tidak maksum manusianya. Akan tetapi ajaran Islam itu murni terjaga. Secara kolektivitas, ya, kaum muslimin ini tidak akan bersepakat atau berkumpul dalam kesesatan.
Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita itu memiliki sikap objektif dalam menilai diri kita terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain, ya, orang lain. Mohon maaf, ada mungkin pribadi-pribadi, person yang secara umum mereka ini, ya sebutan kita ini masih awam lah, ya, oh dia ini belum sunnah. Anak nggak paham juga maksud belum sunnah itu apa. Belum kok sunnah, dia sunnah nggak? Wajib. Untung nggak ngomong dia sunat nggak, ya anak nggak meriksa. Ini juga terminologi yang perlu kita luruskan, ya. Masjid sunnah sebenarnya kurang pas itu. Secara bahasa Arab juga nggak masuk. Apa masjid sunnah? Masjid sunni, ikhwan sunnah, ikhwan sunni, kan gitu yang benar. Apalagi ada yang namanya mahasiswa salaf. Mahasiswa salaf. Zaman salaf tuh nggak ada mahasiswa. Tidak ada namanya mahasiswa. Yang ada adalah mahasiswa salafi, kan begitu. Ya. Ikhwan salaf. Jadi sebenarnya, ya, ini adalah terminologi yang perlu diluruskan dari sudut pandang bahasa Arab, ya. Dari sudut pandang bahasa Arab, ya, bahasa Arabnya aja gitu gimana kebayang ininya, ya. Jadi yang benar adalah misalnya masjid sunni, bukan masjid sunnah. Tapi ya sudah kadung Ustadz, ya sudah, itu namanya sudah kadung, tahu kan? Ya, udah terlanjur, ya. Nah, kembali ke masalah ini. Bisa jadi ada person yang mereka ini notabene awam, tetapi masya Allah mereka ini lebih bagus ketimbang person-person yang menurut terminologi kita tadi apa? Sunnah tadi. Person. Dari sisi apa? Dari sisi misalnya muamalah. Dari sisi misalnya ketulusan hati, kelembutan hati. Dari sisi apa misalnya? Semangat dalam berdakwah atau bahkan beribadah. Saya katakan person loh. Person itu maksudnya apa? Ya person, ya. Bukan secara kolektif. Ada pun secara kolektif, fakullu khairin fittiba'i man salaf. Kata Abdullah bin Mas'ud itu begitu. Semua kebaikan itu kembalinya adalah pada mengikuti para ulama salafus saleh. Tetapi yang kita ingin bicarakan di sini, apakah terus kemudian seseorang yang notabene dia sering ikut kajian sunni, demikian juga sholatnya di masjid sunni, demikian juga misalnya ya menampakkan madzahir atau menampakkan syiar-syiar sunnah, ya, dari terus kemudian apa? Otomatis baik? Kan belum tentu juga, ya. Ya mungkin kita punya pengalaman pribadi masing-masing. Wah, saya ini kalau bisnis sama si fulan, mending saya bisnis sama orang, bahkan orang kafir sekalian, ya. Dan tidak ada masalah. Karena apa? Tidak ada itu namanya duit sunnah. Duit itu nggak kenal agama, ya. Ketika seseorang itu profesional, dia yang lebih berhak untuk diajukan. Dah profesional kok. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu hijrah, nggak main-main, dari kota Makkah ke kota Madinah. Nyewanya yang disewa itu orang, ya, sunnah apa yang enggak sunnah. Yang disewa orang kafir, orang musyrik, tapi profesional. Jadi tidak masalah ketika seseorang itu dia bermuamalah dengan orang kafir yang memang dia profesional. Atas dasar apa? Profesionalisme. Nah, ketika sama-sama profesional, kemudian ternyata oh yang ini dia lebih dekat kepada kita, ya kita bantu. Ini saudara kita bantu. Ya, kita bantu. Ikhwanil kiram, a'azzanillahu wa iyyakum.
Jadi luas kalau kita membahas tentang masalah bagaimana kita berusaha bersikap adil, bagaimana para ulama mereka bersikap adil terhadap para ulama-ulama sebelumnya, ya, terhadap para ulama-ulama sebelumnya. Saya tidak pantas sebenarnya untuk mengungkapkan, ya, bagaimana ada hal-hal kesalahan yang memang terjatuh di dalamnya para imam-imam besar, imam-imam ahlus sunnah, imam ahlul hadis, ya. Akan tetapi para ulama mereka mengatakan iya memang salah, ya, beliau tersalah dalam masalah misalnya sebagian dalam masalah akidah, tetapi itu tidak kemudian menjadikan udahlah bukunya nggak usah dibaca, nggak usah dipakai. Tidak. Kenapa? Ya siapa di antara kita yang maksum? Nggak ada. Semua orang itu kalau dicari itu punya salahnya, nggak ada. Maka kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seluruh guru-guru kita, ustadz kita tuh nggak ada yang maksum, tidak ada yang maksum. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum. Maka petuah para ulama salaf mereka mengatakan i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Pelajari, kamu kenal kebenaran, kamu akan kenal siapa ahli kebenaran itu. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenal dari siapa yang mengucapkan. Oh, kalau Ustadz fulan itu udah take for granted, ya. Pokoknya benar. Enggak. Ya. Ada terkadang manusia itu dijangkiti hawa nafsu. Demikian. Ada kadang manusia itu punya sisi-sisi manusiawi, ada salah, ada emosi, seperti itulah manusia. Ya. Sebagaimana para sahabat. Apakah sahabat itu semuanya benar? Kan enggak. Bagaimana kemudian para ulama mereka menimbang Muawiyah radhiyallahu anhu dengan ijtihad Muawiyah dengan ijtihadnya siapa? Ali bin Abi Thalib ketika terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ali meminta, wahai Muawiyah, kamu baiat sama saya, nanti kita cari bareng-bareng pembunuhnya. Karena Muawiyah ini keluarga dekatnya Utsman. Muawiyah mengatakan, enggak, saya enggak mau baiat sampai kamu temukan dulu pembunuhnya. Nah kan enggak gatuk ini, enggak gatuk itu enggak ketemu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Barang siapa yang terbunuh secara zalim, sungguh kami Allah telah jadikan bagi walinya sultana, kekuasaan. Fala yusrifil qatl innahu kana mansura. Maka janganlah dia itu bersikap israf, berlebihan dalam membunuh, sungguhnya dia akan ditolong. Jadi Muawiyah dengan keyakinannya, dengan ijtihadnya, saya ini punya hak untuk menuntut balas atau menuntut darahnya Utsman. Saya nggak mau baiat sampai beres dulu. Nah, Ali mengatakan, oh, harus baiat dulu, nggak boleh ada dua pemimpin dalam satu wilayah. Ya, karena Nabi mengatakan kalau misalnya ada dua pemimpin maka bunuhlah yang terakhir. Nggak ketemu, akhirnya mereka berperang atas dasar ilmu perangnya, jadi bukan atas dasar hawa nafsu. Ya, para ulama kemudian apa? Ulama setelahnya, para ulama kita rahimahumullah, mereka mendudukkan bahwasanya kita ahlus sunnah tidak mencela salah satu pun dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tidak boleh mencela Ali radhiyallahu anhu seperti yang dilakukan orang-orang Nawasib. Nawasib itu pencela Ali. Kita juga tidak boleh menjelek-jelekan Muawiyah dan juga orang-orang atau sahabat yang kemudian apa? Secara ijtihad mereka memerangi Ali karena ikut Muawiyah. Seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu paling gedek sama namanya Muawiyah. Ya, bahkan kalau kita lihat pelajaran-pelajaran yang mungkin masih ada itu, Muawiyah radhiyallahu anhu ini sekretaris Nabi, itu digambarkan sebagai orang yang licik dan seterusnya. Padahal beliau radhiyallahu anhu adalah ya seorang alim, ulama dan orator ulung, negarawan yang sukses. Ya hebat Muawiyah itu. Karena negara-negara lain, wilayah lain kemasukan sama Ibnu Saba. Kalau Muawiyah enggak. Kenapa? Dia ini orang yang kuat. Dia ini apa? Kepemimpinannya itu kuat. Nah itu Muawiyah.
Makanya dipakai sejak zaman siapa? Umar radhiyallahu anhu, kemudian zaman Utsman masih megang itu daerah Syam sampai zaman setelahnya. Itulah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah sekretaris Nabi, orang pilihan Nabi untuk menjadi penulis wahyu. Jadi tidak main-main. Nah, itu ahlu sunnah. Akan tetapi mana yang lebih benar? Para ulama orang mengatakan dalam hal ini Ali yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Hendaknya kita bersikap objektif dan kita mengikut para ulama kita dalam menilai dan menimbang siapapun dan apapun. Menimbang siapapun dan apapun, ya. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Syekh mengatakan fa innal maila ala man takrahu bil kalami fihi au fi maqalatihi minadh-dhulmil muharram. Karena sesungguhnya kecondongan untuk lebih banyak berkomentar terhadap orang-orang yang dibenci atau mengkritik ucapannya itu termasuk kezaliman yang diharamkan. Wah, luar biasa. Sampai seperti itu. Bal idza takallama al-alimu ala maqalati ahli bid'ah. Beliau mengatakan bahkan apabila seorang alim itu mengomentari ucapan-ucapan ahlul bid'ah, fal wajibu alaihi an yu'tiya kulladzi haqqin haqqahu. Maka yang wajib bagi seorang alim ini dia memberikan setiap hak kepada atau memberikan hak itu kepada setiap pemilik haknya. Oh, ini benar nih, dia ngomong kayak gini benar, memang benar. Misalnya, meskipun itu ahlul bid'ah, ya, meskipun orang kafir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, tentang faedah ini. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-A'raf ayatnya ini nomor 28. Orang-orang musyrik itu mereka mengatakan, ya, mereka kata Allah, wa idza fa'alu, kalau mereka melakukan perbuatan keji, ya, fahisyah, keji, berupa apa? Membunuh anak yang perempuan baru lahir, tawaf telanjang. Qalu, mereka mengatakan alasan mereka, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka beralasan, kami mendapati bapak-bapak kami mengajarkan hal ini dan Allah memerintahkan kami dengan hal ini. Qul, jawablah wahai Nabi, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kekejian. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah membenarkan perkataan mereka apa? Wajadna 'alaiha aba'ana. Nah, ini jujur ini, mereka benar. Kami dapati bapak-bapak kami mengajari seperti ini. Kami dapati bapak-bapak kami seperti ini. Itu benar. Akan tetapi yang salah adalah wallahu amarona biha. Mereka mengatakan Allah nyuruh kami untuk ini. Makanya Allah hanya memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, katakanlah wahai Nabi, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah itu enggak menyuruh hal-hal yang keji. Ya, kalian itu benar bahwasanya kalian cuma dapat begitu saja dari bapak kalian. Ya. Jadi Allah tidak mengingkari ucapan mereka karena memang apa? Sesuai dengan fakta. Wa an yubayyina ma fiha minal haqqi wal batil. Hendaknya dia juga menerangkan apa-apa yang ada di dalam ucapan-ucapan ahlul bid'ah itu dari al-haq dan batil. Oh, yang ini benar, selaras dengan kebenaran. Yang ini tidak benar. Ya. Yang ini benar, yang ini tidak benar. Wa yu'tabaru qurbuha minal haq dan wa ya'tabiru qurbaha minal haq, dan juga bahkan memperhitungkan dekatnya
ucapan ahlul bid'ah tersebut kepada kebenaran. Jadi kalau misalnya dikatakan ini lebih dekat kepada kebenaran, lebih mending. Nah, lebih mending. Maka kita katakan lebih mending. Ya, lebih mending. Kenapa? Ya, ini sebagai bentuk keadilan. Sebagai bentuk keadilan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Bahkan wa dzakara al-fuqaha anna al-qadhiya yajibu 'alaihi al-'adlu bainal khasmaini fi lahdhihi wa lafdhihi. Bahkan para fuqaha rahimahumullah mereka mengatakan seorang qadhi wajib, hakim itu wajib. Wajib apa? Untuk bersikap adil ketika menengahi dua pihak yang berselisih. Dalam hal sampai apa? Dalam hal sampai memberikan kesempatan dan juga ngomongnya, lafadznya. Silakan Anda berbicara, ngomong yang ini. Harusnya si qadhi ini juga ngomong, silakan Anda berbicara. Jangan kemudian apa? Silakan Anda berbicara kepada orang yang dia sukai. Silakan Anda berbicara cukup 5 menit aja. Misalnya. Nah, ini enggak adil. Kenapa? Enggak sama. Yang ini dikasih ngomong enggak ada batasan. Yang ini dikasih ngomong pakai batasan. Sampai seperti itu, sampai lahdzahnya, sampai nengoknya juga begitu. Nengok sama yang ini yang tidak dia sukai misalnya. Nengok juga kepada yang dia sukai. Itu sampai seperti itu. Ya, para fuqaha mereka menjelaskan tentang masalah adil. Ini wasiat keberapa, Pak? 8. Yang ke-9 wa bi'ahdillahi aufu. Dan hendaknya kalian tunaikan janji kepada Allah. Wa hadza yashmal atau yashmulu al-'ahda alladhi 'ahadahu 'alaihi al-'ibad. Menunaikan janji ini mencakup janji-janji yang dia buat dengan sesama hamba. Minal qiyami bihuquqihi wal wafa'i biha, berupa menegakkan hak-haknya serta menunaikannya. Wa minal 'ahdi alladhi yaqa'u ta'ahudu bainal khalq. Ya. Maaf. Janji ini mencakup janji yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari hamba-hamba. Kita ini sudah berjanji kepada Allah. Ya. Janji kita ini apa sama Allah? Apa janji kita? Janji terbesar kita ini adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu janji terbesar kita. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya kita sudah berjanji, berkomitmen. Untuk apa? Untuk selama hidup kita tidak akan menyembah selain Allah, apapun dan siapapun dan bagaimanapun dan dimanapun. Kita hanya menyembah Allah saja sampai mati. Kita tidak akan menyembah apapun, ya, benda apapun, siapapun tidak akan kita sembah dengan segenap bentuk penyembahan, dengan ibadah berupa perkataan, dengan ibadah berupa perbuatan, sujud. Kita nggak akan sujud sama siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dengan ketaatan mutlak kita hanya tegak lurus itu kepada Allah. Kita hanya tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tegak lurus kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya apa? Janji kita, ya. Janji kita sebagai bentuk ibadah. Dan ibadah itu macam-macam. Tidak terkecuali yang namanya apa? Taat. Ya, taat itu ibadah. Jadi tidak boleh seseorang itu taat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mencakup janji yang seperti itu. Ya. Kita berjanji untuk melaksanakan perintah Allah, salat, demikian juga saum dan seterusnya dari perintah-perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Sayyidul Istighfar itu kan, ya, wa ana ala ahdika, saya ini, ya, berada di atas perjanjian denganmu ya Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan. Tetapi itu semuanya mastata'tu, semampu kita, karena kita menyadari kita ini setaat-taatnya kita ini pasti, ya, kita ini banyak kurangnya, ya,
banyak kurangnya. Makanya jangan ujub. Ya, jangan ujub. Kalau orang ujub itu orang yang dia lupa diri. Ya, dia lupa diri. Dia lupa membersihkan kacanya. Masih ada itu debu yang melekat. Harusnya dia bersihkan dulu debu yang melekat. Ya. Sehingga dia bisa lihat aibnya di kaca tersebut. Oh, saya tuh gini. Tapi ketika dia tidak bersihkan debu yang melekat, dia sangka dia adalah orang yang wah dan seterusnya. Maka ujublah dia dengan ibadah dia yang sedikit. Demikian juga janji yang yaqa'u ta'ahudu bainal khalq, janji antara sesama makhluk. Fal jami' yajibul wafa'u bihi wa yahrumu naqduhu wal ikhlalu bihi. Maka semua janji-janji itu harus ditepati dan ditunaikan, dan haram untuk dibatalkan serta dikurang-kurangi. Ya. Perusahaan misalnya berjanji untuk apa nih Pak, kalau udah Ramadan mau akhir ini apa? THR. Maka sebagai bentuk perusahaan yang pengusahanya bertakwa kepada Allah, dia menunaikan janji untuk memberikan THR itu misalnya H- berapa gitu aturannya, kan ada aturannya kan. Maka dia tunaikan itu sebagai bentuk apa? Ketaatan kepada Allah, kemudian melaksanakan aturan atau kesepakatan antar sama makhluk. Jadi di dalam penunaian THR itu, wahai para pengusaha, itu ada nilai ibadah, bahwasanya Anda itu berjanji untuk memberikan hak, ya. Jangan dimundurkan kalau memang tidak ada uzur, ya. Kalau memang tidak ada uzur. Dzalikum, yang demikian itu al-ahkamul madhkurah, hukum-hukum yang tadi disebutkan, wasaqum bihi, Allah mewasiatkan kalian untuk melaksanakannya, la'allakum tadzakkarun, agar kalian ingat, agar kalian senantiasa mengingat ma bayyanahu lakum minal ahkam, apa-apa yang telah Allah jelaskan dari hukum-hukum, wa taqumuna biwasiyatillahi lakum, dan kalian menegakkan wasiat Allah tadi haqqal qiyam, dengan sebaik-baiknya, wa ta'rifuna ma fiha minal hukmi wal ahkam, dan minal hikmah wal ahkam, dan kalian bisa mengetahui hikmah-hikmah yang tersembunyi serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hikmah dari yang tadi disebutkan, ya. Kita bersikap adil, kemudian juga kita menunaikan janji. Ini yang keberapa, Pak? Yang ke-9. Ya. 5 menit lagi insyaallah. Kita akan selesai jam 17. Hari ini jam berapa, Pak? Maghrib, Pak? 51. Oh ya. Kita akan selesai insyaallah jam 17.45 bismillah. Yang terakhir, wasiat yang terakhir. Walamma bayyana katsiran minal awamiril kibar wasyara'il muhimmah asyara ilaiha wa ila ma huwa a'ammu minha. Setelah Allah menyebutkan tentang perintah-perintah yang besar, tauhid dan seterusnya, dan syariat-syariat yang penting, Allah mengisyaratkan tentang hal yang lebih umum daripada hal tersebut dengan firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan yang tadi disebutkan itulah jalanku yang lurus. Maksudnya hadhil ahkam wa ma ashbahuha mimma bayyanahu Allahu fi kitabih wa waddahahu li ibadihi siratullahil musil ilaihi wa ila dari karamatih al-mu'tadilu as-sahlul mukhtasar. Yang sudah kami terangkan di ayat-ayat sebelumnya, itulah yang Allah terangkan dan jelaskan untuk hamba-hambanya. Itulah jalan Allah yang lurus, yang akan menghantarkan kepada Allah dan juga menghantarkan kepada negeri kemuliaan surga. Yang mu'tadil, itulah jalan yang tengah, tidak radikal, ya. Mu'tadil itu tengah-tengah, moderat. Sekarang kita sering mendengar namanya moderasi beragama. Kalau pengen menjadi seorang moderat, ini wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Orang moderat itu kalau mau lihat ini wasiat Allah. Yang sahal, yang mudah, al-mukhtasar, yang ringkas.
Itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ikutilah jalan Allah tersebut. Litanalul fauza wal falaha, agar kalian mendapatkan keberuntungan dan kejayaan. Wa tudrikul amalal wal afraha, dan agar kalian mendapatkan impian kalian dan juga kebahagiaan. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul. Subul itu apa? Subul itu jamak dari sabil, jalan-jalan. Jangan ikut jalan-jalan. Bukan enggak boleh jalan-jalan, tapi jangan ikut jalan-jalan selain sirat al-mustaqim. Ai at-turuqul mukhalifatu li hadzal tariq, yaitu jalan-jalan yang menyelisihi jalan Allah yang satu tadi. Lihat bagaimana Allah menyebutkan, ya, bahwasanya wa anna hadza sirati mustaqiman, bentuknya mufrad. Sedangkan Allah mengatakan tentang hal-hal yang menyimpang itu wala tattabi'u as-subula, jangan kalian ikut jalan-jalan, menunjukkan bahwa kebenaran itu cuma satu. Kebenaran cuma satu. Adapun yang selainnya itu adalah menyimpang dari kebenaran. Allah mengatakan, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada lagi pilihan selain kebenaran melainkan kesesatan. Innad dina 'indallah al-Islam. Yang benar itu cuma Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah cuma al-Islam, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu min. Barang siapa mencari agama selain Islam, apapun agamanya, siapapun pencetusnya, dari manapun asalnya, seperti apapun model ibadahnya, fala yuqbalu minhu, tidak akan diterima. Tidak akan diterima, ya. Jadi kebenaran cuma satu. Kebenaran cuma satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu menggambar sebuah garis. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau itu ngajar itu pakai metode juga. Jadi tidak selalu namanya metode ngajar itu dengan misalnya pengajian begini atau misalnya enggak. Beliau juga menggunakan metode pembelajaran. Pakai gambar, ya kan? Ada yang gambar kadang begini, ada tentang gambar manusia nih, manusia dan juga angan-angan, otak terus panjang gitu kan, angan-angan dan kematian. Kan Nabi menggambar tuh. Ada yang pakai angka, Nabi mengatakan dua, ya, hal atau dua ucapan, oh cuma dua, yang Allah cintai dan ringan di lisan, berat di timbangan, subhanallah wa bihamdi subhanallah, cuma dua. Jadi orang udah siap. Oh nggak lama, nggak banyak nih. Kayak misalnya Anda mengatakan 2 menit lagi selesai kajian gitu, alhamdulillah 2 menit lagi. Ya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Jadi Nabi menggambar garis, ini adalah jalannya Allah digambar di atas tanah tentunya. Kemudian apa, Nabi menggambar garis-garis di sekeliling atau di tepi-tepi ini. Nah, ini subul, ini jalan-jalan yang disebut dalam ayat ini. Dan setiap subul ini itu ada syaitan yad'u ilaihi, ada syaitan yang mengajak-ajak kepada jalan ini. Kemudian belum membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalan Allah yang lurus. Fattabi'uh, ikuti, ya. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang selainnya. Apa yang jalan-jalan selainnya? Pokoknya selain jalan yang menyelisihi yang dari awal tadi. Tauhidullah, birrul walidain dan seterusnya, jangan ikut. Jadi kalau ada ajaran misalnya, jangan ngomongin tauhid, Mas. Nanti orang itu lari. Jangan menyinggung masalah tauhid. Wah, ini subul ini. Ya, fatafarraqa bikum an sabili. Ini akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dakwah Nabi itu tauhid. Intinya itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Intinya itu. Sehingga kalau ada orang atau jamaah atau siapapun yang kemudian ayo kita mengajak manusia, kita ajak kepada ya kebaikan. Ya. Oh, kebaikan ya. Kita ajak dia untuk mentauhidkan Allah, kita ajak pada tauhid. Oh, jangan. Kalau kita ngajak pada tauhid, nanti itu bikin
bikin orang itu nanti jadi menjauh dari kita. Yang penting orang itu dia ikut sama kita rame-rame, ngerame-ngeramein ya, sholat ya, nangis, terus kemudian banyak masalah tauhid nggak usah kita singgung. Nah ini subul ya, yang akan apa? Fatafarraqa bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah ya, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, baik dari arah kanan maupun dari arah kiri. Fa idza dhalaltum 'anis siratil mustaqim falaisa thamma, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus ya, dan menyesatkan kalian dari jalan tersebut, jalan lurus. Falaisa thamma illa turuq tusilu ilal jahim, dan di sana itu tidak ada jalan melainkan yang, atau jalan-jalan tadi itu akan menghantarkan kepada ashabul jahim, ashabul jahim, neraka al-jahim. Terakhir, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kalau kalian menjalankan wasiat Allah tadi dari tauhid dan seterusnya, kalian akan sampai kepada derajat takwa. Jadi enggak cuma saum namanya la'allakum tattaqun. Ada beberapa di dalam Al-Qur'an itu ayat yang buntutnya itu apa? Ujungnya itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Salah satunya apa? Ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya taufik untuk meniti jalan Shiratal Mustaqim, jalannya Nabi dan para sahabatnya, dan istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Kita tidak sedang berbicara hari ini dan sekarang. Hari ini dan di sini maksudnya. Tapi kita berbicara juga there and then. Besok dan di sana. Maksudnya besok itu apa? Besok kalau kita mati. Dan di sana tuh kalau kita mati. Harapan kita akan mati di atas Islam dan sunnah. Ya, di atas Islam dan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.